Saya mau berbicara tentang waktu. Di dalam bahasa Alkitab, yaitu bahasa Yunani, ada dua kata untuk menyatakan waktu. Dan kedua-duanya ini seringkali diterjemahkan sama waktu. Kedua kata itu yaitu kronos dan kairos. Nah, mari saya jelaskan kepada saudara-saudara apa itu kronos, apa itu kairos. Pertama-tama yaitu kronos. Arti dari kronos adalah waktu yang Tuhan berikan kepada setiap manusia dari kelahiran sampai kepada kematian. Nah, waktu itu namanya kronos. Nah, tentu waktu itu terdiri dari detik demi detik, menit demi menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Jadi kita menjalani ini, kronos ini, saudara-saudara. Dan di dalamnya tentu terjadi berbagai macam peristiwa, kejadian-kejadian yang kita alami dalam hidup. Nah, saudara-saudara, sebenarnya kata ini sudah kita pakai, cuma saudara kita tidak tahu kalau ini asalnya dari bahasa Yunani. Kronologi. Nah, kronologi ini asalnya dari kata kronos, kejadian, urutan peristiwanya bagaimana. Nah, inilah kata kronos itu. Jadi kronos ini gampangnya yaitu waktu secara umum. Lalu apa itu kairos? Kairos ini adalah waktu yang berupa kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, kairos itu adalah waktu yang khusus, waktu yang punya kualitas. Bukan waktu secara umum. Kalau kronos secara umum itulah kronos. Tapi di dalam kronos ini ada kairos. Ada saat-saat tertentu yang merupakan kesempatan. Ada waktu-waktu tertentu yang punya kualitas. Kalau kita gunakan dengan baik tentunya. Ada waktu-waktu tertentu yang khusus. Bisa menangkap saudara? Walaupun dua-duanya waktu. Nah, coba kalau belum bisa menangkap, kita bandingkan sejenak. Pertama, kronos itu waktu secara umum, global. Tapi kalau kairos, itu waktu yang khusus, punya kualitas, itu kairos. Kronos itu panjang, tapi yang namanya kairos itu tidak panjang, saudara. Singkat, namanya aja kesempatan, bukan? Kesempatan itu tidak panjang. Saudara punya kesempatan misalnya sekolah gitu ya, kan tidak panjang. Lewat 20 tahun, saudara mau sekolah, enggak, sulit sudah. Kesempatan bekerja, sudah lewat 25 tahun udah sulit cari kerja. Atau lewat 30 tahun, lebih sulit lagi. Maksimal umur 25, maksimal umur 30, ya toh? Itu kan kesempatan, kan pendek. Oke, terus. Sebab itu kronos itu selalu ada. Kalau namanya kronos, waktu itu selalu ada. Tapi yang namanya kairos, itu tidak selalu ada, saudara. Saudara lewatkan jam ini, kita tidak bisa kembali untuk beribadah, nggak bisa. Lewat ya lewat. Dan terakhir, kronos itu tidak punya nilai. Secara umum tidak punya nilai yang khusus. Tapi yang namanya kairos itu punya nilai, berkualitas. Secara rohani, saya bisa katakan demikian, dalam pengertian rohania, kronos itu saya bisa katakan waktu yang kita lewati atau kita pakai di luar, kalau mau kita artikan secara rohani ya, di luar kemauan Tuhan. Ya semua tentu kehendak Tuhan. Kalau mau bilang kehendak Tuhan ya kita hidup nih kehendak Tuhan, saudara ya. Tapi kalau kita mau lebih khususkan lagi, kita bisa katakan bahwa kronos itu waktu yang kita pakai ya menurut kehendak kita sendiri. Itu waktu yang kita pakai ya sekarepe dhewe wis. Tapi yang namanya kairos
Itu adalah waktu yang kita lewati atau kita pakai di dalam atau menurut kemauan Tuhan. Jadi Tuhan berikan kesempatan. Kita mau pakai kesempatan ini menurut kehendak kita, juga kesempatan ini lewat. Menurut kehendak Tuhan juga lewat. Sama-sama waktu itu akan berjalan terus. Tapi hasilnya lain, saudara. Ini sama-sama waktu. Sekali lagi, yang gampang seperti ini, sekarang ini. Saudara mau santai di rumah atau mau olahraga di luar, mau sepedaan, ya enggak apa-apa. Tapi saudara pakai untuk beribadah, maka saudara menerima berkat dari Tuhan. Nah ini bedanya Kronos dan Kairos. Saudara. Sebab itu, saudara-saudara, saya katakan orang bijak itu bisa memakai Kronosnya menjadi Kairos. Waktunya, umurnya, kesempatannya itu menjadi Kairos. Itu orang yang bijak. Dia bisa memakai kesempatan, dia bisa menggunakan dengan maksimal, dengan berkualitas, menurut apa yang Tuhan mau. Tetapi orang yang tidak bijak, Kronosnya menjadi keropos. Ya kita tahu itu kan, keropos. Ya memang seringkali waktu itu tidak kita pakai dengan baik, malah membuat kita keropos. Membuat rohani kita keropos. Membuat fisik kita keropos. Keropos di sini bukan cuma rohani saja, fisik pun bisa keropos. Misalnya, saudara lihat TV sampai jauh malam, sampai jam 1, sampai jam 2. Kalau punya kebiasaan itu terus-terusan apa enggak keropos badanmu? Waktu yang sia-sia bukan? Makanya saudara, kita harus bijaksana memakai waktu ini saudara. Supaya waktu ini jadi waktu yang berkualitas. Waktu yang benar-benar berdampak. Bahkan mempunyai dampak di kekekalan. Wah luar biasa itu saudara. Tidak sia-sia kita pakai waktu. Tidak sia-sia kita lewati umur kita. Berapa banyak orang yang terjebak dalam Kronos saja. Umur berjalan terus, tetapi tidak ada sesuatu yang berkualitas yang dihasilkan. Tidak ada karya yang kita bisa persembahkan untuk Tuhan. Tidak ada dampak dalam kerajaan Allah. Ya enggak salah, cuma nanti satu kali Tuhan mau tanya nih, sudah kamu pakai dengan baik waktumu? Apa yang kamu hasilkan? Pasti Tuhan tanya nanti. Karena ada ayatnya. Mari kita sekarang menginjak kepada bagian berikutnya. Kita mau lihat dari Alkitab berbagai macam Kairos. Ayat-ayat yang akan saya tampilkan ini adalah ayat-ayat di mana dalamnya ada kata Kairos. Memang di dalam Alkitab kita tidak mungkin kita ketahui kalau kita tidak melihat bahasa aslinya. Jadi kita akan lihat lewat ayat-ayat ini, Kairos apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita selama kita di dunia ini. Pertama, Kairos untuk berdoa. Saya baca saja ya. Berdoalah setiap waktu. Kata waktu di sini dipakai kata Kairos. Di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus 6 ayat 18. Jadi saudara kita melihat di sini bahwa ternyata ada Kairos untuk berdoa. Berdoa itu kesempatan loh saudara. Mazmur berkata, mumpung Tuhan itu masih bisa ditemui, cari Tuhan. Ayo kita sudah pakai enggak ini? Kairos untuk berdoa ini. Salah satunya doa pagi hari. Ya enggak saudara, mungkin terlalu pagi jam 4:30 saudara bisa ambil waktu sendiri. Tapi yang pasti itu doa pagi. Sudahkah kita pakai itu dengan baik untuk mencari Tuhan? Itu Kairos. Saudara mau lewati tempat tidur ya lewat. Ayo di tahun yang baru ini kita pakai Kairos kita dengan baik. Amin saudara. Sekali-sekali lah saudara coba doa pagi. Coba saudara enggak usah banyak-banyak, seminggu tetapkan 1 hari saja. Tapi rutin, yang rutin. Kairos untuk berbuat baik. Saya bacakan lagi. Karena itu selama masih ada kesempatan. Kata kesempatan ini dipakai kata Kairos. Bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang.
tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jelas, kairos untuk berbuat baik. Ada kesempatan yang Tuhan kasih. Saya sambung dengan ayat berikutnya karena masih berkaitan. Maka hendaklah sekarang ini dibaik kata kairos, sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 14. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang sedang membutuhkan, tidak tahu kita mau memandang dari mana, dari sisi mana. Mungkin saudara bisa sisi, aduh sebel ketemu orang ini. Atau saudara lihat, ini kesempatan. Makanya ada satu ayat dalam Alkitab, dalam Amsal berkata, orang kaya, orang miskin ketemu, Tuhan membuat mata keduanya bercahaya. Ya toh, ada toh? Apa arti ayat ini? Ini, keduanya saling membutuhkan. Si miskin butuh pertolongan, si kaya butuh didoakan. Butuh juga kesempatan untuk berbuat baik. Saudara mau memberi, saudara kalau memberi sama orang kaya bingung. Ya toh? Apa sih yang dibutuhkan? Bingung bukan? Tapi kalau sudah memberi orang yang berkekurangan, itu akan menghasilkan ucapan syukur. Dia akan menghasilkan doa. Dan pasti kita yang akan didoakan. Amin, saudara. Ini kairos. Mari kita, kalau kita ketemu, kita pakai itu kesempatan untuk kita menjadi berkat. Ya tentu menurut kemampuan kita. Kita tidak bisa memaksakan. Nah, kalau memang tidak mampu, ya tidak mampu. Ya kita doa paling minimal. Tapi kalau kita mampu, why not? Ya toh? Kairos itu bangun dari tidur. Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, kairos, yaitu bahwa saatnya telah tiba. Saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Ini tidur rohani. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Kiranya Tuhan tolong kita. Supaya kita mempunyai satu hati yang siap, waspada. Dengan kita menjalani kronos kita ini. Karena dikatakan apa? Waktunya sudah lebih dekat lagi. Sebab itu ayo kita bangun. Yang tidur-tidur, yang ngorok-ngorok rohani, ayo bangun. Bangun. Ya. Ini kairos, ini saat untuk kita bangun. Kairos perkenanan Allah. Sebab Allah berfirman, ayat ini 2 kali malah ada muncul kata kairos ya. Pada waktu, pada kairos, aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saya sambung dengan ayat berikutnya, masih berkaitan. Karena engkau tidak mengetahui saat atau kairos bila mana Allah melawat engkau. Kadang-kadang kita seperti orang lumpuh di kolam Bethesda ini, saudara. Tuhan datang kepada orang lumpuh itu. Kamu mau sembuh enggak? Orang lumpuh itu enggak ngomong, ya saya mau sembuhkan saya Tuhan. Dia enggak ngomong gitu saudara. Dia apa yang dia ngomong? Aku ya pasti mau tapi aku enggak bisa. Gimana ini kolam ini kalau bergoncang. Ya karena ada mitos. Kalau waktu kolam itu bergoncang. Itu malaikat Tuhan turun. Siapa yang nyemplung nomor 1 sembuh. Mitos ini saudara. Kalau kolam ini bergoncang aku enggak bisa Tuhan. Aku lumpuh enggak ada yang bawa aku. Aku sampai sana orang lain sudah mendahului aku. Nah ini. Tuhan, kairosku ini belum tiba. Dia tidak tahu bahwa kairosnya di depan mata. Mengapa? Karena Allah sang pencipta ada di situ. Allah yang menciptakan dia, yang memberi hidup. Allah yang menyembuhkan dia ada di depan matanya. Inilah waktu perkenanan itu. Sudah kata firman. Inilah saat di mana Allah melawat saudara dan saya. Ayo kita pakai itu dengan baik. Tuhan berkata bukan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka.
Saudara mau menunggu apa? Menunggu kairos yang lain? Selamanya sudah tidak akan bisa jalan. Tidak akan bisa bangkit. Tidak akan bisa sembuh. Tapi kalau saudara percaya bahwa sekarang ini kairosnya Tuhan, maka mukjizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kairos. Ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ketika firman-Nya disampaikan, itu adalah kairos untuk kita menerima mukjizat dari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ayo terima itu dengan iman. Dalam segala perkara pergunakan perisai iman. Pakai perisai imanmu. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 27 di situ ada perumpamaan. Sekilas perumpamaan ini sama dengan perumpamaan yang terkenal tentang talenta yang ditulis dalam Matius 25. Tapi kalau saudara baca dan renungkan, ini agak sedikit beda, saudara. Kalau talenta itu tiap orang terimanya enggak sama, sesuai dengan kemampuan dikatakan. Tapi di dalam Lukas ini, saudara-saudara, 10 orang mereka terima uang mina yang sama. Semua dapat 1 mina. 10 orang, setiap orang dapat 1 mina. Apa yang sama yang Tuhan kasih dalam hidup ini, saudara-saudara? Apa yang sama? Salah satunya waktu. Betul, saudara? Tuhan kasih waktu itu sama. Orang pendidikan dapat waktu 1 hari ya 24 jam. Profesor yang kerjanya, yang tugasnya begitu banyak, yang jabatannya puluhan, waktunya juga sama, 1 hari 24 jam. Bapak Jokowi yang tugasnya se-Indonesia itu sudah. Waktunya juga 1 hari 24 jam, enggak lebih dia. Nah ini uang mina. Tuhan kasih sama, 1 mina, semua 1 mina. Semua 1 mina. Tidak bilang, oh kamu tugasmu banyak, tak kasih 2 mina. Kamu lebih banyak lagi, kamu tak kasih 3 mina. Tidak. Semua 1 mina. Ini adalah time, waktu yang Tuhan kasih. Ini adalah sumber daya yang Tuhan berikan. Time is our resources. Modal yang Tuhan kasih untuk kita pakai. Dan tergantung kita mau pakai bagaimana. Dan cerita ini berakhir dengan 3 model pemakaian. Yang satu dapat 10 mina, yang nomor 2 5 mina, yang satu tetap 1 mina. Saya katakan yang 10 mina itu benar-benar waktunya dipakai dengan maksimal. Tidak ada waktu yang terbuang. Makanya dia menghasilkan 10 mina. Yang 5 mina setengah maksimal. Sudah bagus, tapi masih ada kebobolan. Ada waktu-waktu yang dipakai tidak produktif. Tapi yang 1 mina ini pemborosan. Walaupun 1 minanya tetap 1 mina, tapi tidak produktif sama sekali. Tidak ada sesuatu yang dihasilkan. Tetap 1 mina. Nah mari saudara-saudara ya, Tuhan berikan kepada kita satu sumber daya, resource yang sangat luar biasa dan semua sama, yaitu waktu. Mari kita pakai waktu itu dengan sebaik-baiknya saudara-saudara. Mumpung ini masih di permulaan tahun, benar-benar kita manfaatkan waktu yang Tuhan beri itu dengan baik. Jangan hanya melewati kronos, tapi jadikan kronos itu menjadi kairos. Sebagai contoh adalah Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus, saudara-saudara, sebelum dia percaya Tuhan, itu adalah kronosnya Rasul Paulus. Dia hidup dalam kemauannya sendiri, dia hidup di luar kehendak Tuhan, dia memboroskan waktunya. Tapi setelah dia ketemu dengan Tuhan di jalan ke Damsyik, dia ketemu dengan Yesus. Saudara bisa baca itu di Kisah Rasul 9. Hidupnya berubah 180 derajat. Tidak usah tunggu bulan depan, 2 bulan lagi, tidak. Alkitab berkata, misalkan ini dari Yerusalem menuju Damsyik. Di tengah jalan dia ketemu Yesus. Dia tahu Yesus adalah Tuhan. Sampai di Damsyik, dia menjadi pembela Yesus. Sampai orang-orang itu kaget. Lah, ini kan yang datang tadi mau menganiaya kita kok jadi begini. Teman-temannya juga kaget, tidak bisa terima. Dan dia mau dibunuh. Paulus, saudara-saudara, dia benar-benar memanfaatkan waktunya dengan baik. Karena dia tahu, dia ketemu Tuhan sudah usia 30-an. Lain dengan murid-murid. Dia ketemu Tuhan udah pertengahan umur. Dan dia pakai sisa umurnya dengan maksimal. So itu dia menghasilkan banyak mahakarya.
Alkitab Perjanjian Baru 14 surat ditulis oleh Rasul Paulus. Karena dia sudah memakai itu dengan baik. Kronosnya dia pakai menjadi kairos. Ada ayat terakhir. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kata pergunakanlah itu dalam bahasa Inggris dipakai kata redeem, tebus, beli. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16. Memang kalau kita mau lihat, kalau kita tidak pakai waktu dengan baik, pasti hal-hal yang kontraproduktif yang biasanya kita lakukan. Mari kita jadikan tahun ini kairos untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.